Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengendalian vektor dan roden kecoa atau lipas. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama Alfidianingrum, Anggito Saputro, dan Lucy Ratnasari. Kecoa lipas atau coro adalah salah satu ordo serangga dari Platodea atau Hemimetabola yang berasal dari kelas Insecta. Ordo ini terdiri dari 4.000 spesies, 2 superfamili, dan 6 famili. Kecoa terdapat hampir di seluruh belahan bumi, kecuali di wilayah kutub. Kecoa memiliki hubungan dekat dengan belalang sentadu atau Mantodea dan rayap atau Isoptera. Di antara spesies yang paling terkenal adalah kecoa Amerika, Periplaneta americana, yang memiliki panjang 3 cm, kecoa Jerman, Platella germanica, dengan panjang kurang lebih 1,5 cm, dan kecoa Asia, Platella assahinai, juga dengan panjang sekitar 1,5 cm. Kecoa sering dianggap sebagai hama dalam bangunan walaupun hanya sedikit dari ribuan spesies kecoa yang termasuk dalam kategori ini. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, morfologi kecoa, bagian-bagian tubuh kecoa, daur hidup kecoa, bionomik kecoa, kerugian bagi manusia, dan cara pengendalian yang efektif. Yang pertama, morfologi. Secara umum, kecoa memiliki morfologi sebagai berikut. Yang pertama, tubuh berbentuk bulat dan pipih dorsoventral atau gepeng. Yang kedua, kepala atau caput agak tersembunyi dan dilengkapi dengan sepasang antena panjang yang berbentuk filiform yang bersegmen dan mulut tipe pengunyah atau cewing. 3. Bagian dada terdapat 3 kaki, 2 pasang sayap, bagian luar tebal, dan bagian dalam berbentuk membran. 4. Kecoa jenis Blattaorientalis betina memiliki sayap yang lebih pendek daripada kecoa jantan, yaitu tidak menutupi abdomen sayapnya. Yang kelima, kaki kecoa disesuaikan untuk berlari, sehingga ketika kecoa merasa ada bahaya, kecoa dapat berlari dengan cepat. Yang keenam, metamorfosis kecoa tidak sempurna, yaitu dari telur nimfa dewasa. Telur terbungkus OOTK 6-30 butir telur dan menetas 26-69 hari, sedangkan nimfa menjadi dewasa mengalami molting sebanyak 13 kali. Siklus hidup secara keseluruhan kecoa yaitu 2-21 bulan, dan kecoa dewasa dapat hidup selama 3. Selanjutnya adalah bagian-bagian tubuh kecoa. Kecoa memiliki 3 bagian tubuh utama yang terdiri dari: pertama, caput atau kepala. Pada bagian kepala terdapat mulut yang digunakan untuk mengunyah. Terdapat sepasang mata majemuk yang dapat membedakan antara gelap dan terang. Di kepala kecoa terdapat sepasang antena yang panjang yang digunakan sebagai alat indera yang dapat mendeteksi bau-bauan dan vibrasi di udara. Dalam keadaan istirahat, kepala kecoa ditundukkan ke bawah pronotum yang berbentuk seperti perisai. Yang kedua adalah torak atau dada. Pada bagian dada terdapat 3 pasang kaki dan sepasang sayap yang dapat memungkinkan kecoa bisa terbang dan berlari dengan cepat. Terdapat struktur seperti lempengan besar yang berfungsi menutupi dasar kepala dan sayap kecoa. Lempengan besar yang berada pada belakang kepala tersebut disebut dengan pronotum. Yang ketiga adalah abdomen atau perut. Badan atau perut kecoa merupakan tempat organ perencanaan dan sistem reproduksi. Kecoa akan mengandung telur-telurnya sampai telur-telurnya siap untuk dikeluarkan. Dari ujung abdomen terdapat sepasang cerci yang berperan sebagai alat indera. Cerci berhubungan langsung dengan kaki
melalui ganglia saraf abdomen atau otak sekunder. Yang paling terpenting, CRG digunakan sebagai adaptasi dalam pertahanan, sehingga ketika CRG mendeteksi terdapat ancaman bahaya, maka kaki kecoa akan langsung dapat. Selanjutnya yaitu daur hidup kecoa. Daur hidup kecoa yaitu kecoa dari saat kecoa masih telur hingga menetas, selanjutnya tumbuh memasuki tahap nimfa, berkembang menjadi kecoa dewasa yang kemudian kawin dan menghasilkan kecoa generasi yang baru dengan siklus sama yang akan berulang kembali. Daur hidup kecoa yang pertama yaitu dari fase telur. Dalam 3-7 hari setelah perkawinan, kecoa betina mampu menghasilkan sel telur yang terlindung oleh case atau kapsul. Kecoa betina dewasa menghasilkan 16-40 telur dalam masa hidupnya. Fase telur kecoa terjadi selama 24-38 hari tergantung dengan spesies kecoa dan lingkungannya. Selanjutnya dari fase telur kemudian menjadi nimfa. Kecoa yang baru menetas muncul dari telur sebagai nimfa atau bayi. Tingkat kecoa saat tahap nimfa menjadi dewasa tergantung pada faktor-faktor seperti spesies dan lingkungan. Dari nimfa tersebut kemudian menjadi kecoa dewasa. Ketika seekor kecoa berada di tahap dewasa, maka akan berhenti berganti kulit. Pada tahap dewasa ini, kecoa membutuhkan sepasang sayap. Seekor kecoa betina dapat menghasilkan 300-400 keturunan dalam masa hidupnya. Total umur kecoa bervariasi, tetapi biasanya berkisar antara 3-4 bulan hingga 2 tahun. Selanjutnya yaitu bionomi kecoa. Bionomi kecoa adalah kebiasaan segala sesuatu yang dilakukan kecoa selama hidupnya. Bionomi kecoa terdiri dari sebagai berikut. 1. Tempat berindukan. Umumnya kecoa lebih menyukai tempat-tempat yang kotor, lembab, dan sejuk, seperti di WC, di bawah tumpukan barang-barang, di gudang yang lembab dan berbau, atau di tempat-tempat kotor dan gelap lainnya. 2. Cara hidup. Kecoa umumnya tinggal berkelompok. Mereka beraktivitas mencari makan pada malam hari. Kecoa sendiri tergolong ke dalam hewan nokturnal. Mereka bersembunyi di dalam celah-celah dinding, bingkai pintu, di dalam kamar mandi, lemari, selokan, gua, mesin jahit, televisi, radio, dan alat elektronik lainnya. Dengan tubuhnya yang pipih, apabila kecoa merasa terganggu atau terancam hidupnya, maka dia akan menyembunyikan tubuhnya di celah yang sempit. Kecoa juga dapat menggunakan cara lain untuk melindungi dirinya dari bahaya, yaitu dengan mengeluarkan cairan yang berbau busuk. 3. Makanan yang disukai kecoa. Kecoa memakan semua jenis makanan yang dikonsumsi oleh manusia, terutama yang mengandung gula dan lemak, seperti susu, keju, daging, kue, biji-biji, gula, dan coklat. Mereka juga menyenangi karton, tumpukan buku, lem katu, darah, ekskreta, dan sputum. Selanjutnya yaitu kerugian yang diakibatkan kecoa bagi manusia. Yang pertama adalah kontaminasi makanan. Kecoa dapat hidup dengan memakan apapun. Terlepas dari makanan yang kita makan, mereka juga memakan tanaman mati, hewan, feses, lem, sabun, kertas, kulit, atau bahkan helai rambut yang jatuh. Ketika kecoa melakukan aktivitas di malam hari, mereka dapat mencemari makanan yang mereka hinggapi atau mereka rayapi dengan membuang kotoran di atasnya, meninggalkan rambut, kulit mati, atau juga kulit telur yang kosong di dalamnya. Oleh sebab itu, kecoa dapat menyebabkan kontaminasi terhadap makanan. Yang kedua adalah perkembangbiakan bakteri penyebab penyakit. Bahaya kecoa lainnya adalah dari air liur kecoa. Ketika kecoa makan, mereka memuntahkan air liur dan cairan pencernaan dari mulut mereka sendiri untuk menyuntik makanan dengan kuman atau bakteri yang berada di usus kecoa. Hal ini dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti
infeksi saluran kemih, masalah pencernaan, dan sepsis atau keracunan darah. Yang ketiga yaitu keracunan makanan. Dalam wabah epidemi dari keracunan makanan, ditemukan bahwa penurunan kasus tersebut baru terjadi setelah kecoa tersingkirkan. Serangga ini juga merupakan rumah bagi bakteri Salmonella yang dapat menyebabkan tifus dan keracunan makanan. Yang keempat yaitu alergi dan penyakit asma. Kecoa bisa menyebabkan alergi. Sekresi air liur dan bagian tubuh kecoa yang berisi ratusan alergen dapat memicu reaksi yang tidak diinginkan seperti menderita ruam kulit, bersin, mata yang berair. Kecoa bisa menjadi musuh terburuk dari pengidap asma. Insiden serangan asma dapat meningkat jika rumah penuh dengan kecoa. Alergen kecoa dapat menyebabkan komplikasi parah dan bahkan dapat mengancam jiwa, dan orang-orang yang tidak menderita asma dapat terkena asma akibat menghirup alergen dari kecoa. Selanjutnya yaitu cara pengendalian kecoa. Menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2002, pengendalian kecoa dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama adalah pencegahan. Cara ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa dengan teliti barang-barang atau bahan makanan, kemudian disimpan di tempat yang aman, seperti dinaikkan di atas meja, menutup semua celah-celah, lubang atau tempat-tempat tersembunyi yang bisa menjadi tempat hidup kecoa dalam dapur, kamar mandi, pintu, dan jendela, serta menutup dan atau memodifikasi instalasi pipa sanitasi agar tidak menjadi tempat tinggal kecoa. Yang kedua yaitu sanitasi. Sanitasi ini yaitu memusnahkan makanan dan tempat tinggal kecoa, antara lain membersihkan remah-remah atau sisa-sisa makanan di lantai atau rak, segera mencuci peralatan makan setelah dipakai, membersihkan secara rutin tempat-tempat yang menjadi persembunyian kecoa seperti tempat sampah, di bawah kulkas, kompor, furnitur, dan tempat tersembunyi lainnya. Yang ketiga yaitu trapping. Trapping atau perangkap kecoa dapat ditempatkan pada sudut-sudut ruangan, di bawah wastafel dan bak cuci piring, di dalam lemari, di dalam basement, dan pada lantai di bawah pipa saluran air, atau pada tempat-tempat yang disukai kecoa untuk tinggal. Yang terakhir yaitu pengendalian dengan insektisida. Insektisida yang banyak digunakan untuk pengendalian kecoa antara lain Chlordane, Dieldrin, Heptaklor, Linden, gulungan organofosfat, majemuk, diazinon, diklorfos, malation, dan rannel. Umumnya, pengendalian yang dilakukan saat ini menggunakan insektisida sintetik karena lebih mudah didapat dan hasilnya lebih efektif serta cepat. Namun, insektisida sintetik ini kebanyakan menimbulkan dampak kerugian bagi manusia berupa keracunan, kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, dan resistensi hama sasaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.